Perkenalkan, nama saya Aan Kaidar. Saya pemilik dari Holden spesial tipe EH ini. Holden ini tahun 1964. Jadi awal mula saya punya mobil Holden ini, awal mulanya saya tertarik dengan itu teman saya. Jadi ada beberapa teman saya itu yang mainan Holden. Terus saya berpikiran untuk, wah keren juga ini mobil ini. Karena aku tertarik dari mobil ini karena itu suaranya mas. Suaranya tuh bikin hati ini kayak mak seleng gitu loh. Jadi tertarik untuk memilih mobil ini dari teman saya yang mainan Holden. Terus saya memutuskan untuk memilih mobil Holden spesial ini. Saya punya mobil ini dapatnya itu dari tahun 2017. Awal mula itu 2017 saya iseng lihat Facebook karena pengen cari Holden. Tapi budget saya itu belum sampai untuk Holden yang bagus-bagus itu belum sampai. Jadi saya tahun 2017 itu cari kayak bangkai-bangkainya Holden itulah. Dari situ aku dapat beberapa Holden. Ada salah satunya di Semarang itu Holden tipe apa ya itu Premier kalau nggak salah. Kalau nggak Premier apa lupa aku. Pokoknya itu minta harga 7 juta. Dari situ aku belum terasa puas karena Holdennya ini tuh mesinnya di bawah mas, yang harga 7 juta itu. Saya cari lagi, terus ternyata ada Holden ini di posisi di Garut. Saya memutuskan untuk berangkat ke Garut waktu itu juga, langsung beli tiket. Jadi alasan saya milih Holden ini karena apa ya? Ya aku bangun Holden ini tuh tak kasih tema dedication for dad. Jadi dedikasi untuk ayahku yang udah almarhum. Kenapa aku jadi milih ini? Karena dulu sebelum ayah saya meninggal, jadi di depan rumahku tuh ada orang jualan mobil trundung, mobil sing rong tak lho mas, sing ngebule lho aku. Terus aku bilang sama bapakku, Pak mobilnya apik, mbok dituku. Aku seneng ya. Terus bapakku bilang, rasah, nggak usah. Mau dibuat apa sih mobil kayak gitu. Terus berjalannya waktu, tiba-tiba bapakku itu bilang, kayak namanya dituku mobilnya, ditembung wae. Dari situ aku udah ya buat apa juga ya aku beli mobil trundung kayak gitu ya. Pokoknya itu udah berjalan, terus aku menolak buat beli mobil trundung. Selang beberapa hari setelah bapakku bilang disuruh beli mobil itu, bapakku tuh meninggal mas. Itu pokoknya sebelum meninggal itu lumo banget lah. Gue pengen opo calcul loh mas. Dari situ terus aku bapakku meninggal. Aku belum ambil mobil ini mas. Tahun 2015 bapakku meninggal. Terus habis itu ada masalah konflik antar keluargaku yang memaksa untuk harus menjual salah satu aset lah. Aset entah itu tanah entah apa. Nah, itu dijual. Yang awalnya aku nggak mau itu kan ada banyak orang mas yang punya itu, banyak nama, salah satunya aku. Di situ aku bilang aku nggak mau jual ini, tapi di situ ada masalah besar antara keluarga besarku itu, masalah besar. Terus ya udah aku merelakan untuk menjual itu, dan aku pengen hasil uang itu tuh nggak bakal mati mas. Misal nek aku beli TV, beli motor kan itu beli TV, beli apa kan kurs sesaat toh mas. Habis itu hilang. Aku pengennya tuh yang awalnya uang tanah ya harus jadi tanah. Tapi ya piye uangnya itu nggak seberapa mas.
Terus aku keinget bahwa bapakku itu bilang kalau mau beli mobil dibeli aja. Ya mungkin uang itu tadi suruh buat beli mobil ini mas. Awalnya dari situ. Jadi kondisi awal mobil ini tuh hancur banget mas. Saya deal-dealan dengan orang Garut itu Mas Gilang namanya. Itu di harga 20 juta. 20 juta dengan kondisi barang yang menurut saya itu bagus ketika difoto. Karena kan saya tanya posisi hancurnya seperti apa mas, maksudnya hancur tuh kropos. Dia bilang langsung datang aja ke Garut, lihat sendiri barangnya. Jadi dia nggak mau ngasih tahu betapa hancurnya mobil ini mas. Saya datang ke sana, saya lihat barangnya itu udah hancur banget, udah nggak layak lah menurutku dengan harga 20 juta. Holdennya itu wis, wah raiso mas, buat apa ya? Kamu lihat aja udah jelek banget. Saya di situ salahnya udah pesen towing juga. Jadi aku berangkat ke Garut naik kereta, towing udah jalan dari Jakarta ke Garut. Di situ aku udah towing udah jalan, tapi ada selisih harga di situ. Aku nggak cocok di harga segini, sedangkan bapaknya nggak mau turun, maunya di harga 20 juta. Setelah kita negosiasi, akhirnya sampailah harga di 16 juta itu tadi. Ya udah terpaksanya aku ambil ini karena towingnya udah jalan tuh, udah tinggal 10 menit lagi sampai lokasi. Aku masih deal-dealan harga. Akhirnya 16 juta itu dapat ini. Ini kalau dibilang proses perbaikan ya mas, aslinya tuh nggak proses perbaikan tapi bikin mobil. Karena dulu tuh hancur semua mas, lantai kropos, pintu-pintu kropos semua. Pokoknya aku proses ini tuh bikin mobil, bukan restorasi, bukan perbaikan, maksudnya kayak memperbaiki apa mesin apa, tapi bikin body, bikin dan lain-lain, pokoknya bikin semua ini mas, kayak gitu. Ya kalau perbaikan itu ya, aku kan tadi bilang bikin mobil ya, kayak bikin body, terus bikin apa lagi ya, bikin body, bikin lantai, restorasi semua interior, engine juga beberapa ada yang udah dibenerin, sama ngecat. Sama peridilan ini ada beberapa yang tak genepi mas, karena ada beberapa yang nggak ada, terus aku cari di online shop gitu, ternyata dapet. Kalau masalah biaya, aku ngitungnya kan dari segi aku dapat mobil, dari akomodasi transport juga, transport towing itu pokoknya total semua masuk itu yang tak hitung terakhir kemarin aku hitung habisnya 50 jutaan mas. Tapi kayaknya itu lebih sih, kalau 50 juta itu lebih, pokoknya aku terakhir ngitung itu 50 juta. Untuk mobil ini dirasa cukup, saya belum cukup mas, karena ada beberapa part yang harus aku ganti juga. Kayak ini bempernya kan belum bersih ya, ini kan masih di chrome nanti, depan belakang bemper chrome, ini juga peridilannya ini, sama mungkin rodanya nanti tak ganti mas, peleknya tak besarin dan pakai racing mungkin ya. Ini kan masih pakai pelek aslinya, jadi lebih ke vintage gitu. Kalau kondisi mesinnya ini udah insya Allah udah aman mas, untuk jalan, maksudnya jalan luar kota untuk itu kayaknya udah aman. Tapi luar kotanya kayak Jateng nih mas, kalau daerah misal ke Jakarta, ke Bandung belum pernah. Lah besok itu ada event ke Jakarta, ada acara Holden Jakarta, ada temanku namanya Mas Hari itu ngajak. Di situ aku kayak ngerasa belum yakin mas, tapi dia bilang wis nyantai wae, nanti tak kalau rusak tak benerin kayak gitu. Kalau servis mesin itu kalau yang parah tuh nggak parah banget mas aslinya, cuman di kopling. Dia dulu aku pertama dapat tuh koplingnya kalau dimasukin satu dia bunyi grok gitu, keras banget mas. Kemarin tuh benerin itu sama ngilangin oli yang pada bocor di bawah. Kemarin olinya bocor semua soalnya mas. Untuk mesin di situ aja, nggak ada yang parah-parah banget, enggak. Oke, di sini saya mau menjelaskan beberapa bagian dari mobil Holden spesial saya ini. Di sini ada grill,
Ini yang banyak-banyak ini namanya grill. Ini masih asli. Yang peridilan semua di sini tuh masih asli Holden punya semua. Yang ini kemarin udah ganti karena pecah mas. Jadi aslinya udah pecah, terus ini tak ganti punya mobil apa ya, Jepang lah. Terus ada emblem ini, emblem Holden ini dulu bukan ini. Jadi aslinya tuh udah hilang mas. Posisi itu aku keluar pakai ini Holden. Misal aku keluar hari Senin ya mas. Hari Senin aku keluar, terus habis itu langsung masuk garasi. Aku keluar lagi Senin depannya, aku baru sadar mas kalau ini ternyata udah hilang. Iki mbuh hilang nih dia, aku ngerti. Terus aku langsung tanya temanku, mas cariin emblem ini ya, ternyata punya, aku tak beli. Ini udah ganti tapi ini asli mas. Ini emblem Holden sini juga asli, sama bumper asli. Tapi bumpernya rodok remuk, soalnya belum tak chrome mas. Rencana mau tak chrome sih ini, depan belakang semua. Oke, kita menuju bagian samping. Di sini ada emblem spesial. Ini masih asli juga. Kalau asli itu di balik emblemnya ini ada tulisan Holdennya mas. Ini masih asli. Sini ada list dari belakang dari depan sampai belakang ini juga masih ada, masih orinya. Wheel dop masih ori, pelek masih ori. Oh ya, ini lanjut lagi di spion. Nah, ini nggak tahu ya spionnya asli apa enggak, soalnya aku dapatnya udah kayak gini spionnya. Aslinya seperti apa aku nggak tahu. Masih tak dalami. Soalnya kalau anak-anak tuh biasanya dikasih di sini mas, dijepitin sini spionnya bulat gitu. Terus itu ini juga masih asli, cuman nggak ada karetnya karena ini karetnya susah mas carinya. Ini nggak ada karetnya. Handle juga masih asli, fungsi dengan baik. Aman. Pokoknya kalau peridilan-peridilan ini hampir semuanya masih original mas. Nggak ada yang dibikin itu belum. Karena masih lengkap semua. Ini juga masih ada listnya ini. Kebanyakan bikin mas, kalau nggak ada list-listnya gitu, bikin, kalau beli tuh udah nggak ada soalnya. Kalau peridilan-peridilan kayak gini loh mas. Mungkin jarang ya. Harus datang langsung di apa ya, impor loh. Ambil barang luar negeri. Oke, lanjut bagian belakang. Bagian belakang ada lampu. Nah ini lampuku tuh pecah satu mas. Ini dari awal aku dapat itu udah nggak ada mikanya. Ini masih utuh-utuhnya kayak gini. Itu bagian lampu sen nggak ada, sama emblem bagian H-nya itu juga nggak ada. Itu mungkin besok tak bikinin mas. Jadi aku minjem emblem punya temen yang bagian H, terus aku cetakin ke tukang bikin emblem itu mas. Emblem H nggak ada. Ininya masih asli, baliknya ada tulisan Holdennya itu. Bumper masih asli, knalpot udah ganti mas. Knalpotnya udah tak hider. Karena awal aku dapat itu nggak ada knalpotnya. Jadi knalpot cuman separuh tok itu mas. Otomatis aku harus bikin knalpot. Jadi ini aku bikin knalpot sekalian biar mesinnya enak lah mas. Main ngeblar juga. Saat ini saya udah berada di dalam mobil Holden spesial. Untuk bagian dalam ini apa ya? Ya banyak yang masih orisinil mas, seperti ini. Ini kresneleng di sini, giginya di sini ini masih asli. Setir masih asli, ada emblem Holdennya ini mas, singa. Speedo asli ya, yang bagian ini panel-panel buat lampu, terus sen sama jarak jauh ini udah diganti semua. Jadi kita bikin enaknya aja bagian itu, koyok lampu kan enaknya ditarik tak rating di bawah sini ya, ini dibikin seenaknya aku aja. Jadi tak taruh di sini. Klakson nyala. Nah, kalau bagian ini interior dalamnya ini udah gantian ya mas. Tapi untuk motifnya ini masih asli. Jadi motif-motif garis-garis kayak gini. Terus ini di samping ini juga, di pintu ini juga masih asli mas. Tapi kulitnya udah diganti kayak gitu mas. Ini asbak juga masih ada. Ini gini on asbak iya asbak nimburi. Masih mantap lah mas kalau untuk peridilan-peridilannya ini. Untuk mesinnya ini juga udah oke ya, udah waras. Penasaran nggak? Kalau penasaran tak coba starter. Dengarkan suara singa
ngamuk. Lah, nyala lah mas. Kalau mesin udah siap buat kemana-mana. Untuk mesin, ini mesin Holden Special ini punya tenaga 2600 cc. Di bagian mesin ini yang udah tak ganti bagian radiator udah tak ganti pakai Chevrolet diesel karena aslinya udah hancur mas, hancur udah nggak bisa dibenerin. Terus kalau beli yang asli itu harganya mahal, aku pakai Chevrolet diesel. Ini belinya di tempat beleh-belehan mobil mas, Jalan Wonosari banyak banget itu. Terus ini kenapa kok plastikan atau tutup minyak itu? Karena ini carinya susah mas. Aku pernah nyoba nyari yang ini tutupnya ini hitam ini, itu nggak ada. Semua bengkel mobil di Jogja itu nggak ada mas. Rencana besok mau tak ganti servo, jadi yang bulat kayak mobil-mobil Jepang itu. Jadi ini udah nggak diganti, nggak dipakai, pakainya yang servo bulat itu. Selebihnya ya masih oke. Ya sekian review singkat mobil Holden Special tipe EH saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempunyai mobil Holden. Pokoknya jangan ciut nyali, kowe iso.